Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para peserta sidang, rekan-rekan semua, wabil khusus untuk para peserta LDKS generasi penerus di atas 5 ini yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada hari ini Bapak kebagian materi tentang tata cara bersidang. Bapak yakin di antara kalian semua pernah mendengar dari kata sidang, baik itu di televisi ataupun di media-media yang lain. Oleh karena itu Bapak akan mulai pembahasan ini dari pengertian dulu. Yang disebut dengan persidangan adalah suatu pertemuan yang bersifat formal atau yang bersifat resmi untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan ini adalah tujuan yang sudah ditetapkan oleh panitia. Oleh karena itu, dalam persidangan ini ada beberapa instrumen yang harus disiapkan. Karena instrumen ini sangat menentukan sekali. Yang pertama adalah draft atau materi yang akan dibahas dalam persidangan, atau juga tata tertib persidangan. Yang kedua adalah palu. Palu ini sangat menentukan karena ketukan palu dalam persidangan itu tidak sembarangan, ada aturannya. Yang ketiga adalah talenan, buku atau apapun, yang penting suara dari ketukan palu itu tidak terlalu keras. Baik, anak-anakku semua yang Bapak banggakan, banyak nama yang hampir sama dengan persidangan. Di antaranya ada diskusi, ada lokakarya, ada seminar, ada saresehan, simposium, dan konferensi. Tapi Bapak tidak akan membahas pengertian itu. Bapak akan tertuju kepada persidangan. Yang berikutnya adalah dalam persidangan itu ada unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur dalam persidangan yang pertama adalah tempat. Yang menentukan tempat itu adalah panitia. Oleh karena itu, panitia sebelum memulai persidangan harus menentukan dulu tempatnya di mana. Kalau tempat sudah ditentukan, yang berikutnya adalah peserta. Peserta yang akan hadir, peserta yang akan diundang, berapa orang peserta, utusan dari mana-mana, itu harus jelas agar panitia bisa membuat formasi di dalam tempat duduknya. Yang ketiganya, tata tertib atau draftnya. Yang keempat, harus ada sekretaris dan ada notulen. Biasanya kalau offline itu di sebelah kiri saya ada notulen, di sebelah kanan saya ada moderator. Nanti karena ini online, jadi untuk notulen dan moderator tidak dihadirkan di tempat ini. Para peserta sidang yang Bapak banggakan, ada tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin sidang. Pemimpin sidang itu harus seperti polisi lalu lintas. Kalau di jalanan ada tabrakan, terjadi kemacetan, maka yang mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan adalah polisi lalu lintas. Begitu juga dalam persidangan. Polisi lalu lintasnya itu adalah pemimpin sidang. Kalau pemimpin sidangnya tidak menguasai materi sidang, tidak bisa memahami teknik persidangan, Bapak yakin dalam persidangan tidak akan berjalan dengan baik. Pasti peserta sidang di belakang akan ramai. Oleh karena itu, pemimpin sidang punya kewenangan sama seperti polisi di jalan. Bisa mengusir, mengeluarkan peserta sidang kalau tidak taat, tidak disiplin, tidak sesuai aturan. Bisa dikeluarkan dari forum persidangan. Sama kayak di jalanan, ketika polisi menegur tidak diindahkan, maka boleh ditilang. Itu yang pertama. Yang keduanya,
menjelaskan tujuan persidangan. Jadi tujuan persidangan itu harus disampaikan dulu. Kalau dalam LBKS ini adalah memberikan pemahaman, memberikan materi kepada para peserta sidang, agar para peserta sidang tahu tata cara bersidang. Itu tujuannya. Kalau dalam MPK, karena itu Majelis Perwakilan Kelas, ada 3 tujuannya, yaitu mengganti kepengurusan OSIS atau menerima dan tidak diterimanya laporan kepengurusan OSIS. Itu tujuannya. Oleh karena itu, anak-anakku semua, anak-anakku, Bapak yakin setelah materi ini kalian semua bisa mengamalkan, melaksanakan materi persidangan ini dan bisa melaksanakannya. Yang berikutnya, membuka dan menutup persidangan. Anak-anakku semua, dalam membuka dan menutup persidangan itu tidak sembarangan. Dalam ketukan palunya juga berbeda-beda. Umpamanya, ketika sidang mau dimulai, saya ambil contoh. Para peserta sidang yang saya hormati, sidang akan segera dimulai. Ketuk palunya 3 kali. Itu untuk membuka sidang, membuka dan menutup persidangan. Ketika sidang sudah beres, mau ditutup, para peserta sidang yang saya hormati, agenda persidangan sudah dibahas semuanya. Oleh karena itu, saya sebagai pimpinan sidang akan menutup sidang pada siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan ditutup. Ketuk palunya 3 kali untuk membuka dan menutup persidangan. Yang berikutnya, merangkum dan membicarakan atau membacakan materi persidangan. Ini tugas notulen. Di samping kiri seharusnya ada notulen. Ketika sedang berjalan persidangan, notulen menulis materinya, hasil dari persidangan. Ketika sidang sudah selesai, sebelum ditutup, maka pimpinan sidang mempersilahkan ke notulen atau dibacakan langsung oleh pimpinan sidang resume dari persidangan tersebut. Selanjutnya, peserta sidang. Nomor 2 ini. Peserta sidang itu diundang oleh panitia sidang, oleh panitia. Dan ketika hadir, itu ada daftar hadir peserta sidang. Dan panitia harus tahu agar nanti tidak ada panitia gelap yang masuk nanti mengacaukan dalam persidangan. Yang berikutnya adalah peserta berbicara memecahkan masalah atau problem solving. Ketika ada permasalahan-permasalahan dalam persidangan, maka peserta diberikan hak untuk berbicara dalam persidangan. Yang terlebih dahulu harus mengangkat tangan dan menyampaikan interupsi, artinya memotong pembicaraan. Dan ketika pimpinan sidang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara, baru yang diberikan kesempatan menyampaikan permasalahannya. Yang berikutnya adalah nomor 3, notulen atau sekretaris. Fungsi notulen atau sekretaris yaitu mencatat materi-materi persidangan dari mulai A sampai Z, dari pertama sampai selesai. Jadi notulen harus benar-benar cermat mencatat semua inti-intinya agar nanti di akhir materi ini bisa disampaikan ke peserta sidang. Yang berikutnya adalah membuat laporan. Dari hasil resume tersebut oleh pimpinan sidang atau oleh langsung notulen dilaporkan ke peserta sidang. Karena materi tersebut, laporan tersebut sangat penting dalam sebuah persidangan. Yang berikutnya, penggunaan palu. Penggunaan palu ini tidak sembarangan. Dan kenapa harus memakai talenan ini? Buku ini talenannya. Pertama, kalau tidak pakai talenan, ketika mengetuk, menyimpan palu, maka akan terdengar suara lain. Dan itu akan merubah arti dari persidangan. Yang harusnya ketuk palu 1 kali, maka ditambah jadi beberapa kali. Oleh karena itu, usahakanlah dalam persidangan pakai buku talenan.
Yang pertama, ketuk palu 1 kali untuk memindahkan pimpinan sidang. Contohnya begini. Saya sebagai pimpinan sidang ke-1, pimpinan sidang ke-2, pimpinan sidang ke-3, atau ada notulen, ada moderator. Saya mau izin ke belakang dulu sebentar. Maka pimpinan sidang saya serahkan ke pimpinan sidang kedua. Kata-kata yang disampaikan. Para peserta sidang yang saya hormati, untuk memimpin persidangan saya serahkan ke pimpinan sidang kedua. Maka tanggung jawab sidang ada di pimpinan sidang kedua. Dan pimpinan sidang kedua mengatakan, pimpinan sidang saya terima. Baru pimpinan sidang kedua berhak untuk memimpin sidang dan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh pimpinan sidang ke-1. Kita lanjut, putusan poin per poin. Bapak yakin? Kemarin dalam MPK ada pembahasan tata tertib persidangan. Kebetulan bapak-bapak ini ada jadwal acara. Biasanya jadwal acara itu dibahas setelah tata tertib. Nah, dalam tata tertib itu ada poin per poin, artinya yang menggunakan nomor. Kita mulai dari jadwal. Dalam jadwal acara itu harus dibahas dulu tuntas. Kalau keputusannya ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3, maka itu disebut dengan keputusan poin per poin. Contoh, para peserta sidang yang saya hormati, kita mulai dari pembahasan agenda persidangan, yaitu tata tertib persidangan. Oleh karena itu dimohon seluruh peserta sidang untuk duduk dengan tertib. Kita mulai. Yang pertama, dari tata tertib persidangan. Para peserta sidang harus sudah duduk di ruangan 5 menit sebelum acara dimulai. Apakah bisa disetujui? Semua menjawab setuju, baru diketik. Ketuknya 1 kali. Karena ini keputusannya poin per poin. Yang kedua, peserta sidang tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar atau tidak sopan atau menyinggung perasaan orang lain. Apakah semua setuju? Lalu menjawab semua setuju, maka ketuk 1 kali. Itu yang disebut dengan keputusan poin per poin. Kita lanjut untuk materi berikutnya. Ketuk palu 2 kali, yaitu untuk menutup acara, umpamanya dalam rapat. Para peserta rapat yang saya hormati, alhamdulillah acara rapat telah selesai dilaksanakan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ketuk 2 kali. Itu ketuk palu 2 kali untuk menutup acara. Kalau persidangan tadi membuka 2 kali, 3 kali, menutup juga 3 kali. Kalau ketuk palu 2 kali untuk menutup acara atau skorsing lebih dari 15 menit. Umpamanya dalam jadwal sudah disepakati jam 12 itu jadwalnya sholat, makan, dan istirahat. Dan dalam jadwal masuk lagi jam 1, maka istirahatnya 60 menit. Kalau 60 menit berarti ketuk palunya harus 2 kali. Kata-kata yang disampaikan oleh pimpinan sidang, kalau waktunya lebih dari 15 menit, para peserta sidang yang saya hormati, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bahwa jam 12 itu adalah jamnya istirahat. Oleh karena itu, saya skor 15 menit kali 2 dan kita ketemu lagi nanti pas jam 13. Maka selesai persidangan dan nanti masuk lagi jam 1. Sebelum mulai
sebelum ketuk palu, pimpinan sidang harus menginformasikan ke peserta sidang bahwa peserta sidang harus duduk di tempat yang sudah dipersiapkan. Kalau peserta sidang sudah rapi, duduknya sudah tertib, maka pimpinan sidang membuka lagi. Jangan 3 kali, ketuk palunya 2 kali. Skorsing 15 kali 2 menit, saya cabut kembali. Maka persidangan dilanjut kembali membahas materi yang tadi. Selanjutnya, ketuk palu yang 3 kali membuka dan menutup persidangan. Tadi di awal sudah Bapak sampaikan, umpamanya persidangan akan dimulai, pembukaan dalam persidangan. Pada saat peserta sidang yang saya hormati, sidang akan segera dibuka. Oleh karena itu, para peserta sidang agar memasuki ruangan persidangan. Kalau peserta sidang sudah duduk rapi, maka pimpinan sidang mengatakan, pimpinan sidang, saya akan buka dan ketuk palunya 3 kali. Atau sidang saya nyatakan dibuka, ketuk palu 3 kali. Beres sidang, materi sudah sampaikan semua, laporan sudah disampaikan, sidang saya nyatakan ditutup, ketuk palunya 3 kali. Yang berikutnya, yang ketuk palu 3 kali, memutuskan ketetapan. Nah, dalam MPK biasanya ada surat keputusan. Setelah tata tertib dibahas, ada tata tertib ada keputusan. Umpamanya begini, surat keputusan pimpinan sidang nomor sekian tentang penetapan tata tertib persidangan, menimbang, menetapkan, memperhatikan, memutuskan, bla 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 terus sampai ke bawah, sampai ditanda tangan pimpinan sidang. Ketika sudah selesai, itu ketuk palunya 3 kali. Kalau itu merupakan ketetapan, memutuskan surat keputusan setelah poin per poin diselesaikan. Yang berikutnya, para peserta sidang yang saya hormati, syarat-syarat dalam peserta sidang otomatis harus ada pemimpin. Yang namanya persidangan harus ada pemimpin sidang, harus ada notulen, harus ada moderator. Yang berikutnya, mempunyai pengetahuan yang luas. Kalau pengetahuan pemimpin sidang tidak memahami tentang persidangan, Bapak yakin dalam persidangannya tidak akan berjalan dengan baik. Maka di belakang akan ramai. Kalau di belakang terjadi kegelisahan, ramai, banyak yang berbicara, maka pimpinan sidang punya hak untuk menegur. Sama kayak tadi contoh, polisi yang di jalan sedang mengamankan kemacetan di jalan. Kalau ada yang melanggar, harus ditegur. Dalam persidangan pun sama. Ketika pemimpin sidang sedang memimpin sidang, di belakang ada yang ramai, ada yang mengobrol, tidak fokus kepada materi, maka pimpinan sidang berhak untuk menegur dalam persidangan tersebut. Yang berikutnya, pemimpin sidang itu harus punya pengalaman, harus bijak dan bertanggung jawab. Tidak boleh berat sebelah. Karena pemimpin sidangnya laki-laki, maka setiap interupsi laki-laki direspon, diterima. Kalau perempuan yang interupsi tidak diterima, itu tidak boleh. Pemimpin sidang itu harus adil. Bertanggung jawab artinya ketika keputusan sudah selesai, kalau ada apa-apa di luar persidangan, mereka harus bisa mempertanggungjawabkan dari keputusan yang sudah diambil itu. Yang berikutnya, anak-anak semua, bahwa pemimpin sidang itu harus mempunyai keseimbangan antara emosi dan sabar. Karena pemimpin sidang itu capeknya luar biasa. Mengurus orang banyak, pasti rintangannya juga akan banyak. Kalau tidak sabar, maka pemimpinan sidang bisa-bisa emosi dan bisa-bisa melemparkan palu sidang. Oleh karena itu, para peserta LDKS yang Bapak banggakan, Bapak yakin kalian semua nanti bisa memimpin sidang dengan baik. Dan Bapak akan sampaikan istilah-istilah dalam persidangan. Yang pertama, ada yang disebut dengan
point of order. Diawali dengan instruksi. Instruksi pimpinan sidang, silakan. Baru yang ditunjuk menyampaikan point of order. Artinya memotong pembicaraan seseorang dalam persidangan tersebut yang menyinggung atau menyimpang dari topik yang sedang dibicarakan. Contoh, kita sedang berbicara masalah tata tertib persidangan. Tiba-tiba di belakang ada yang berbicara di luar topik persidangan ini, maka teman-teman yang lainnya boleh menginterupsi. Point of order artinya itu ada penyimpangan dari materi yang sedang dibahas. Atau point of information, memotong pembicaraan untuk memberikan informasi kepada pimpinan sidang atau kepada peserta sidang yang lain. Contohnya begini, dalam tata tertib persidangan jam 15.30 itu harus sudah diskor. Sampai jam 16 belum diskor, maka harus ada yang menginstruksi dari belakang. Instruksi pimpinan sidang, silakan. Instruksi apa? Point of information, artinya memberikan informasi bahwa dalam tata tertib persidangan tadi sudah disepakati jam 15.30 itu diskor untuk sholat asar. Yang berikutnya adalah point of clarification, motong pembicaraan untuk meluruskan. Contoh, ada para peserta sidang yang berbicaranya salah, terus ada temannya yang lain menginstruksi. Instruksi pimpinan sidang, silakan. Itu siapa? Mau klarifikasi dari pembicaraan teman tadi, itu ada kesalahan. Dan ketika orang yang sedang berbicara diinstruksi, tidak boleh marah, karena dalam persidangan mempunyai hak yang sama, boleh berbicara, punya hak suara, punya hak bicara. Jadi tidak boleh emosi. Yang berikutnya adalah skorsing. Skorsing itu artinya menghentikan persidangan. Contoh untuk jadwal sholat, atau dalam pemilihan ketua karena ada permasalahan sehingga timbul suara yang seimbang tidak bisa dipecahkan, maka pimpinan sidang boleh men-skor untuk lobby dulu di belakang dengan para peserta yang lain. Jadi skorsing adalah memotong pembicaraan. Yang kedua adalah interupsi, memotong pembicaraan untuk meluruskan atau menyampaikan argumentasi. Bukan instruksi, tapi interupsi. Jangan salah dalam pengucapannya. Yang berikutnya adalah lobbying. Tadi sudah Bapak sampaikan. Dalam persidangan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam acara sidang, maka pimpinan sidang boleh mengambil keputusan untuk men-skor. Dan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan itu dibawa di belakang, kita musyawarahkan, yang disebut dengan lobby. Jadi berbicara di luar persidangan. Anak-anakku semua yang Bapak banggakan, materi terakhir dari teknik cara bersidang adalah letak tempat duduk dalam persidangan. Yang pertama, dalam persidangan itu tempatnya boleh berbentuk huruf U. Seperti U, pimpinan sidang adanya di depan, peserta sidang melingkar seperti U. Itu boleh. Yang kedua, lingkaran, membuat O, huruf O atau lingkaran. Pimpinan sidang bebas, mau di tengah atau dalam lingkaran tersebut juga boleh. Yang ketiga, tapal kuda. Tapal kuda itu seperti sepatu kuda. Kalau U mah lurus, tapal kuda mah agak lebar. Yang terakhir adalah persegi 4, membuat segi 4. Itu tempat dalam persidangan, jadi bebas. Mau seperti apa? Silakan. Biasanya di kita mah di ruangan. Persidangan di ruangan biasanya berbentuk segi 4.
Kalau ruangannya besar, bisa berbentuk lingkaran, berbentuk U, tapal kuda, ataupun boleh berbentuk seperti segitiga. Segitiga artinya pemimpin sidangnya tidak di pojok, tapi ada di tengah, tapi dipotong segitiga yang belakangnya. Jadi peserta sidang bisa kelihatan semua. Tidak boleh dalam persidangan ada peserta sidang yang di belakang kita. Peserta sidang harus semua dihadapi semua, menghadap kepada kita semua. Dan kita juga menghadap kepada para peserta sidang. Itulah anak-anakku semua, materi dalam persidangan pada siang hari ini. Bapak yakin kalian semua akan kebingungan karena materi persidangan itu lebih enaknya praktek langsung. Baru akan bisa. Boleh nanti diskusi dengan Bapak di luar materi ini, di luar acara ini, agar kalian bisa memahami semuanya dari materi persidangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.